Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS atau PTS untuk kelas 5 tema 7 semester 2. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, nanti untuk soal kelas 5 semester 2 yang lain, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu PPKN KD 3.3. Nomor 1. Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, maka sikap kita terhadap keberagaman tersebut adalah: A. Memandang budaya sendiri lebih baik dari budaya lain. B. Saling menghargai perbedaan dalam keragaman. C. Berteman dengan teman yang memiliki suku yang sama saja. D. Menolak menonton pagelaran dari budaya lain. Indonesia itu kan memiliki masyarakat yang beragam, maka sikap kita terhadap keberagaman tersebut adalah B. Saling menghargai perbedaan dalam keberagaman. Kita lanjut ke nomor 2. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Oleh karena itu, sikap yang harus kita lakukan adalah: A. Tidak peduli dengan jasa pahlawan. B. Tidak mau mengenal pahlawan Indonesia. C. Menghormati jasa pahlawan. D. Tidak mau mengisi kemerdekaan. Jawabannya adalah C. Menghormati dan menghargai jasa para pahlawan. Nomor 3. Musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman merupakan pengamalan Pancasila sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya adalah D. Keempat. Nomor 4. Indonesia memiliki keragaman bahasa daerah, tetapi tetap memiliki bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa: A. Melayu, B. Sunda, C. Indonesia, D. Jawa. Jawabannya adalah C. Indonesia. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut ini yang merupakan sikap menghargai keragaman di sekolah adalah: A. Bermain dengan semua teman. B. Memilih teman bermain. C. Bertengkar dengan teman. D. Memusuhi teman yang berbeda suku. Jawabannya adalah A. Bermain dengan semua teman. Nomor 6. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya: A. Walaupun runtuh tetap satu. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. C. Perbedaan menimbulkan persatuan. D. Perbedaan menimbulkan perpecahan. Jawabannya adalah B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nomor 7. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab: A. Sutasoma, B. Negara Kertagama, C. Arjuna Wiwaha, D. Serat Centini. Jawabannya adalah A. Kitab Sutasoma. Nomor 8. Berikut ini yang termasuk unsur pembeda suku bangsa adalah: A. Warna kulit, B. Status sosial, C. Model rambut, D. Sistem kekerabatan. Jawabannya adalah D. Sistem kekerabatan. Kita lanjut ke nomor 9. Kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu: A. Sikap acuh tak acuh, B. Kerja bakti, C. Bekerja sama saat ujian,
D. Membantu untuk mengganggu teman. Jawabannya adalah B. Kerja bakti. Kita lanjut masuk materi bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1. Aspek yang digunakan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa adalah A. Kapan, B. Apa, C. Di mana, D. Siapa. Jawabannya adalah A. Kapan. Jika kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu benda, sedangkan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang D. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kita lanjut ke nomor 2. Informasi penting dalam sebuah teks narasi sejarah dapat digali menggunakan aspek A. Perubahan, B. Keberagaman, C. Bagaimana, D. Upaya. Jawabannya adalah C. Bagaimana. Nomor 3. Berikut yang merupakan kata baku adalah A. Asas, B. Atmosfer, C. Bosen, D. Izin. Yang merupakan kata baku yaitu B. Atmosfer. Nomor 4. Ambulan. Bentuk kata bakunya adalah A. Ambulans, B. Ambulans, C. Ambulanse, D. Ambulance. Jawabannya adalah D. Ambulanse. Nomor 5. Kata yang sesuai dengan ejaan Kaidah Bahasa Indonesia atau EYD disebut dengan A. Kata serapan, B. Kata sapaan, C. Kata non baku, D. Kata baku. Jawabannya adalah D. Kata baku. Kita lanjut masuk materi bahasa Indonesia KD 3.9. Nomor 1. Surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi dan kedinasan disebut surat undangan. A. Resmi, B. Setengah resmi, C. Tidak resmi, D. Individu. Jawabannya adalah A. Resmi. Jika surat tidak resmi itu biasanya berupa surat perkenalan kepada seseorang, surat kepada sahabat mengenai suatu kabar, ataupun surat kepada kerabat. Kita lanjut ke nomor 2. Bagian dari surat berikut ini dapat membedakan antara surat resmi dengan surat pribadi kecuali A. Kop surat, B. Nomor surat, C. Isi surat, D. Lampiran. Jawabannya adalah C. Isi surat. Kita lanjut ke nomor 3. Penulisan tempat dan tanggal surat yang benar adalah, perhatikan huruf A, B, C, atau D. Jawabannya adalah B. Karena untuk nama kota harus menggunakan huruf besar, nama bulan pun harus juga menggunakan huruf besar. Kita lanjut ke nomor 4. Berikut termasuk contoh kalimat pembuka pada surat undangan tidak resmi adalah A. Saya ucapkan terima kasih, B. Salam kangen dari aku, D. Dengan hormat, D. Hai teman-teman. Jawabannya adalah D. Hai teman-teman. Karena yang A dan B ini contoh kalimat penutup, sedangkan yang D, yang C dengan hormat ini merupakan kalimat pembuka yang biasanya terdapat di surat resmi. Kita lanjut ke nomor 5.
Berikut merupakan persamaan surat resmi dengan surat tidak resmi adalah: A. Mengatasnamakan sebuah instansi. B. Ditujukan kepada perorangan. C. Sama-sama untuk kepentingan kedinasan. D. Berisi permintaan kepada orang lain untuk menghadiri suatu acara. Jawabannya adalah D. Berisi permintaan kepada orang lain untuk menghadiri suatu acara. Kita lanjut masuk materi IPA KD 3.7. Nomor 1 yang merupakan sifat benda gas yang tepat yaitu: A. Bentuk berubah dan volume berubah. B. Bentuk berubah dan volume tetap. C. Bentuk tetap dan volume berubah. D. Bentuk tetap dan volume tetap. Yang merupakan sifat dari benda gas yaitu: A. Bentuk berubah dan volume berubah. Kita lanjut ke nomor 2. Pembuatan garam memanfaatkan proses perubahan wujud: A. Membeku. B. Mencair. C. Menguap. D. Mengembun. Proses pembuatan garam itu merupakan perubahan wujud: C. Menguap. Karena perubahan bentuk dari benda cair menjadi benda gas, itu proses pembuatan garam. Kita lanjut ke nomor 3. Perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut: A. Menguap. B. Membeku. C. Menyublim. D. Mengembun. Perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut dengan B. Membeku. Jika menguap itu salah satu contohnya menjemur pakaian. Membeku, kalian pastinya sudah tahu pembuatan es batu. Yang menyublim contohnya kamper dalam lemari lama-lama akan habis. Yang mengembun sebagai contohnya terdapat titik-titik air di gelas saat kita menaruh es di dalamnya. Kita lanjut ke nomor 4. Pada pemasangan kaca jendela dibuat agak longgar supaya: A. Kaca tidak pecah saat memuai di waktu dingin. B. Kaca tidak pecah saat menyusut di waktu dingin. C. Kaca tidak pecah saat menyusut di waktu panas. D. Kaca tidak pecah saat memuai di waktu panas. Jawabannya adalah D. Kaca tidak pecah saat memuai di waktu yang panas. Kita lanjut ke nomor 5. Benda yang memiliki sifat dapat berubah bentuk dan menyesuaikan tempatnya merupakan benda: A. Padat. B. Cair. C. Gas. D. Maya. Jawabannya adalah B. Cair. Jika padat itu bentuk dan volumenya tetap ya. Untuk benda gas tadi bentuknya berubah dan volume juga berubah. Untuk benda maya ini tidak dihitungkan dalam sifat benda karena sifat benda itu terdiri dari benda padat, cair, dan gas. Kita lanjut ke nomor 6. Pada proses daur air ketika air yang ada di bumi mengalami pemanasan matahari, maka akan terjadi peristiwa perubahan wujud benda yaitu: A. Mencair. B. Membeku. C. Menguap. D. Mengembun. Jawabannya adalah C. Menguap. Kita lanjut ke nomor 7. Di bawah ini yang termasuk benda padat adalah: A. Kecap. B. Kopi. C. Sirup. D. Madu. Yang merupakan benda padat yaitu:
B. Kopi, karena kecap, sirup, madu itu merupakan benda cair. Kita lanjut ke nomor 8. Peristiwa mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari A. Cair ke gas, B. Gas menjadi cair, C. Padat menjadi gas, D. Gas menjadi padat. Jawabannya adalah D. Gas menjadi padat. Untuk penjelasannya, uap air menjadi salju atau berubahnya udara dingin di dalam lemari es menjadi sebuah bunga es. Itu perubahan peristiwa mengkristal. Kita lanjut ke nomor 9. Energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu disebut A. Kalor, B. Temperatur, C. Derajat dingin, D. Derajat panas. Jawabannya adalah A. Kalor. Nomor 10. Benda padat di bawah ini mudah mengalami proses mencair karena pengaruh kalor, kecuali kalor itu sama dengan pemanasan ya. A. Lilin, B. Kertas, C. Karet, D. Ban. Jawabannya adalah B. Kertas, karena benda padat yang diminta ini kecuali jika lilin, karet, ban itu akan mencair jika terkena panas. Kita lanjut masuk materi IPS KD 3.4. Nomor 1. Salah satu faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Misi tersebut disebut dengan A. Gold, B. Gospel, C. Glory, D. Perkembangan iptek. Jawabannya adalah goal. Goal itu misi untuk mencari sebuah kekayaan. Jika gospel itu keinginan menyebarkan agama, sedangkan glory keinginan mencari kejayaan. Perkembangan iptek kalian tentunya sudah tahu. Kita lanjut ke nomor 2. Hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 daerah provinsi. Yang bukan termasuk 8 provinsi tersebut adalah A. Provinsi Sumatera, B. Provinsi Papua, C. Provinsi Sulawesi, D. Provinsi Kalimantan. Jawabannya adalah B. Provinsi Papua. Kita lanjut ke nomor 3. Bentuk perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah dengan adanya perundingan. Akan segera dilaksanakan KMB adalah isi perjanjian A. Linggarjati, B. Renville, C. Romroyen, D. Konferensi Meja Bundar. Jawabannya adalah C. Romroyen. Kita lanjut ke nomor 4. Letnan Gubernur Inggris untuk Indonesia yang menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia adalah A. Cornell D. Hoodman, B. Yun Peter Chun, C. William Dandel, D. Thomas Stamford Raffles. Jawabannya adalah D. Thomas Stamford Raffles. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut yang bukan hasil Kongres Pemuda II adalah A. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, B. Diterimanya Ikrar Sumpah Pemuda, C. Organisasi pemuda bersifat kedaerahan, D.
bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Jawabannya adalah C. Organisasi pemuda bersifat kedaerahan. Jadi untuk Indonesia sebagai lagu kebangsaan diterimanya ikrar Sumpah Pemuda serta bendera merah putih sebagai bendera Indonesia merupakan hasil Kongres Pemuda II. Kita lanjut ke nomor 6. Salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila yang merupakan perwujudan cinta tanah air dengan kegiatan di bawah ini, kecuali A. Mempelajari budaya bangsa lain, B. Menghormati budaya daerah lain, C. Melestarikan kesenian daerah, D. Belajar mengenal keragaman budaya bangsa. Jawabannya adalah A. Mempelajari budaya bangsa lain, karena di sini terdapat kata kecuali. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut ini organisasi yang bersifat radikal terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah A. Partai Indonesia Raya, B. Indische Parties, C. Gerakan Politik Indonesia, D. Partai Komunis Indonesia. Jawabannya adalah D. Partai Komunis Indonesia atau yang sering juga disebut dengan PKI. Kita lanjut ke nomor 8. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda, berasal dari A. Makassar, B. Maluku, C. Yogyakarta, D. Banten. Jawabannya adalah C. Yogyakarta. Nomor 9. Monumen Tugu Muda didirikan untuk mengenang peristiwa heroik di A. Semarang, B. Surabaya, C. Sumbawa, D. Yogyakarta. Jawabannya adalah A. Semarang. Nomor 10. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal A. 10 September 1946, B. 10 November 1946, C. 17 Januari 1948, D. 17 April 1949. Jawabannya adalah B. 10 November 1946. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.2. Nomor 1. Lagu yang liriknya berisi lagu perjuangan dan nasionalisme merupakan pengertian dari A. Lagu wajib nasional, B. Lagu pahlawan, C. Lagu daerah, D. Lagu tradisional. Jawabannya adalah A. Lagu wajib nasional. Nomor 2. Suatu bunyi yang memiliki getaran yang teratur disebut A. Birama, B. Tempo, C. Nada, D. Ritme. Jawabannya adalah C. Nada. Nomor 3. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri lagu wajib nasional adalah A. Menggunakan irama yang penuh semangat, B. Liriknya menggambarkan keceriaan anak-anak, C. Liriknya menanamkan cinta tanah air, D. Dihayati sesuai maksud yang terkandung di dalamnya. Yang bukan termasuk ciri lagu wajib nasional yaitu B. Liriknya menggambarkan keceriaan anak-anak. Kita lanjut ke nomor 4. Tempo lagu lambat adalah A. Largo, B. Allegro, C. Vivace, D. Adagio.
Jawabannya adalah A. Largo. Jika alergil itu temponya cepat, sedangkan Vivanse ini temponya cepat dan girang. Yang ada Gio itu temponya sangat lambat dan penuh perasaan. Kita lanjut ke nomor 5. Lagu Maju Tak Gentar adalah ciptaan A. Ibu Sot, B. Haji Muntahar, C. Ismail Marzuki, D. C. Simanjuntak. Jawabannya adalah D. C. Simanjuntak. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.3. Nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk bentuk karya tari adalah A. Tari berlawanan, B. Tari kelompok, C. Tari berpasangan, D. Tari tunggal. Yang bukan termasuk bentuk karya tari yaitu A. Tari berlawanan. Untuk tari kelompok, tari berpasangan, dan tari tunggal itu merupakan bentuk karya tari. Kita lanjut ke nomor 2. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat ke suatu tempat lain pada saat melakukan gerak tari disebut A. Pola tari, B. Gerak tari, C. Pola lantai, D. Gerak lantai. Jawabannya adalah C. Pola lantai. Nomor 3. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping adalah bentuk pola lantai A. Vertikal, B. Horizontal, C. Diagonal, D. Melengkung. Jawabannya adalah B. Horizontal. Jika vertikal, perhatikan gambarnya ya. Sedangkan horizontal, perhatikan juga gambarnya. Yang diagonal, perhatikan, bisa miring atau bisa berbentuk silang. Sedangkan yang melengkung, melengkung seperti ini ataupun bisa juga dengan lingkaran. Kita lanjut ke nomor 4. Tarian yang berasal dari suku Dayak yaitu tari A. Tari remo, B. Tari topeng kelana, C. Tari gantar, D. Tari wirapertiwi. Jawabannya adalah C. Tari gantar. Nomor 5. Tari wirapertiwi menggambarkan tentang A. Prajurit wanita yang ahli memanah, B. Petani yang sedang bercocok tanam, C. Nelayan yang sedang mencari ikan, D. Petani yang sedang memanen padi. Tari wirapertiwi itu menggambarkan A. Prajurit wanita yang ahli memanah. Kita masuk materi terakhir SBDP KD 3.4. Nomor 1. Suku Asmat membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang menggunakan kayu A. Jati, B. Mahoni, C. Karet, D. Bakau. Jawabannya adalah D. Bakau. Nomor 2. Seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau keras disebut seni A. Ukir, B. Lukis, C. Patung, D. Kriya. Jawabannya adalah C. Seni patung. Nomor 4. Nomor 3. Kain tenun termasuk karya seni A. Ukir, B. Kriya, C. Lukis, D. Patung. Kain tenun itu termasuk karya seni B. Kriya. Nomor 4. Berikut ini adalah motif yang digunakan dalam seni kamasan Bali kecuali A. Manusia, B. Wayang, C. Binatang,
D. Tumbuhan. Jawabannya adalah D. Tumbuhan. Nomor 5. Seni rupa daerah juga disebut dengan seni rupa A. Internasional, B. Modern, C. Klasikal, D. Tradisional. Seni rupa daerah itu disebut juga dengan seni rupa D. Tradisional. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.